Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Algi Kemal Al-Aziz. Saya mahasiswa S2 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menerangkan mengenai asesmen mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan pemilihan the best vendor di PT Warna yang ada di Surabaya menggunakan metode weighted scoring model. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat tabel eh, weighted scoring modelnya. Langkah pertamanya adalah melakukan penentuan kriteria. Karena study case di sini sudah ditentukan kriterianya, kita tinggal memasukkannya saja. Kriterianya itu ada 4. Ada produk, company, service, dan sales personnel. Atau kita bisa katakan K1, K2, K3, dan K4 untuk lebih mudahnya. Lalu setiap kriteria itu memiliki subkriteria. Teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah membagi per subkriteria itu per kriteria. Di sini teman-teman bisa lihat yang saya blok. Oke, tahap selanjutnya adalah melakukan pembobotan prioritas. Di sini saya juga sudah melakukan pembobotan dan perlu teman-teman ketahui bahwa pembobotan ini didasarkan dari prioritas dari 4 kriteria. Dan jika dijumlahkan, bobot kriteria ini akan menghasilkan nilai 1 atau 100%. Lalu kita juga akan melakukan pembobotan prioritas pada setiap subkriteria. Di sini, teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembobotan dan juga eh, dari subkriteria dari satu kriteria, jika dijumlahkan harus sama nilainya dengan bobot pada kriteria. Misalkan di sini kriterianya bobotnya 0,35 dan subkriterianya jika ini dijumlahkan nilainya harus sama, bobotnya 0,35 dan untuk kriteria yang lainnya juga sama, subkriterianya harus sama nilainya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membagi eh, 3 tabel ya, 3 tabel karena di study case-nya PT Warna memiliki 3 expert dan menentukan setiap vendor. Dan untuk melakukan scoring di sini, itu skalanya 1 sampai 5. 1 dikatakan bagus dan 5 dikatakan sangat bagus atau excellent. Contohnya, di sini expert 1 itu memberikan nilai 5 pada vendor A untuk kriteria produk, untuk subkriteria quality. Di sini bisa dikatakan 5 karena kualitas pada vendor A itu sangat baik. Oke, selanjutnya adalah melakukan scoring untuk seluruh vendor dari setiap expert. Oke, setelah melakukan scoring, tahap selanjutnya adalah memberikan penilaian. Di sini rumusnya adalah skor dikali bobot subkriteria. Misalkan 0,60 ini didapatkan dari expert 1 untuk vendor A, skornya 5, dikali 0,12 dari bobot subkriteria quality. Makanya hasilnya 0,60. Kita akan melakukan untuk seluruh expert dan untuk masing-masing vendor. Nantinya akan menghasilkan total bobot subkriteria. Ini untuk lebih jelasnya di sini yang sudah saya beri warna hijau. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama untuk subkriteria dari kriteria lainnya. Nantinya akan menghasilkan total bobot subkriteria di sini. Nanti total subkriteria ini akan kita jumlahkan sebagai nilai akhir. Nah, misalkan untuk eh, vendor A, total penilaian subkriterianya itu sebesar 4,25. Didapatkan dari mana? Dari 1,54, 1,14, 1,15 ditambah 0,42. Hasilnya 4,25. Nah, penjumlahan ini juga dilakukan untuk masing-masing vendor dari setiap expert. Oke, nanti hasilnya kita bisa melihat dari sini.
bahwa vendor A dari masing-masing expert bahwa vendor A itu mendapatkan nilai sebesar 12,63, vendor B mendapatkan nilai 9,76, dan vendor C mendapatkan nilai 10,76. Kalau misalkan kita sajikan dalam sebuah grafik, kita bisa melihat bahwa vendor A itu memiliki nilai yang paling besar. Tentunya ini bisa menjadi rekomendasi untuk PT Warna untuk memilih vendor A sebagai the best vendor. Lalu dilanjut dengan vendor C mendapatkan nilai 10,76. Ini kita bisa jadikan alternatif vendor jika memang vendor A itu tidak memungkinkan. Lalu untuk vendor B yang paling terakhir itu mendapatkan nilai 9,76 dari total nilai dari setiap expert. Yang dimana tentu ini nilainya sangat jauh dari vendor-vendor lainnya. Dan tentunya ini tidak sangat direkomendasikan. Oke, jadi teman-teman kita bisa dapat menyimpulkan bahwa vendor A itu merupakan the best vendor dan untuk vendor C itu bisa dijadikan alternatif vendor. Oke. Jadi begitu teman-teman untuk proses pemilihan vendor menggunakan weighted scoring model. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.